Awal film memperlihatkan seorang pria bernama Frank dan anaknya yang bernama Aiden. Mereka berdua sedang berada di pintu masuk sebuah bekas pertambangan tua. Demi keamanan anaknya, Frank lalu menyuruh Aiden untuk tetap berada di dalam mobil. Frank dan temannya akan masuk ke dalam pertambangan untuk mengambil barang mereka yang ada di dalam. Ketika Frank dan temannya sudah masuk ke dalam, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan adanya suara misterius. Mereka berdua lantas memutuskan untuk masuk lebih dalam guna mencari tahu sumber suara tersebut. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba sosok misterius muncul lalu menyerang Frank dan juga temannya hingga membuat mereka tewas seketika. Sementara itu, Eden yang merasa khawatir dengan ayahnya yang tidak kunjung keluar, ia lalu berinisiatif untuk menyusulnya. Dia berjalan perlahan menuju pintu masuk tambang tersebut. Dan ketika sudah sampai di depan pintu, tiba-tiba makhluk itu muncul lalu menyerang Eden. Dan film ini pun dimulai. Saat di dalam kelas, kita diperkenalkan dengan seorang guru bernama Julia serta salah satu muridnya yang bernama Lukas. Lukas adalah anak dari Frank yang diperlihatkan telah meninggal di awal film tadi. Saat di dalam kelas, Lukas terlihat tampak murung dan selalu menggambar sesuatu di sebuah sobekan kertas. Di saat pulang sekolah, Lukas dijahili oleh salah satu temannya yang bernama Clint. Clint memasukkan sebuah boneka menyeramkan ke dalam tas miliknya. Melihat keberadaan boneka tersebut, Lukas selalu menyadari bahwa boneka itu memang sengaja ditaruh Clint untuk menakutinya. Setelah itu Lukas kemudian berjalan menuju danau dan melihat seekor hewan. Entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba Lukas membunuh hewan tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Lukas lantas mendekati sebuah pintu yang memiliki banyak kunci. Dan setelah membersihkan diri, Lukas lalu terlihat duduk sendiri di dalam rumah sambil memandangi foto keluarganya. Di keesokan harinya saat di dalam kelas, Julia meminta Lukas untuk bercerita tentang kisah legenda. Lukas pun langsung menceritakan sebuah cerita mengenai keluarga beruang yang dimana ayah dari keluarga tersebut tiba-tiba berubah menjadi kanibal lalu memakan seluruh keluarganya. Karena cerita tersebut membuat teman-teman Lukas yang berada di dalam kelas menjadi terdiam. Julia pun akhirnya merasa ada yang aneh dengan si Lukas. Sepulangnya sekolah, teman Lukas yang bernama Clint merasa terkejut setelah melihat di dalam tas miliknya terdapat sebuah kotoran. Clint pun kemudian marah kepada Lukas. Ia tahu kalau Lukaslah yang telah memasukkan kotoran itu ke dalam tas miliknya. Setelah itu terjadilah adu jotos di antara mereka berdua sehingga mereka berdua harus dibawa ke kantor kepala sekolah. Sebagai seorang guru, Julia menjadi penasaran dengan tingkah laku Lukas yang sangat aneh. Setiap hari Julia melihat Lukas hanya diam termenung seperti tidak bersemangat untuk sekolah. Oleh karena itu, Julia lalu mengambil berkas informasi milik Lukas di ruangan guru. Dia mencatat alamat Lukas serta nama ibu dan juga nama adiknya. Setelah mendapatkan informasi tentang keluarga Lukas, Julia kemudian mulai mengikuti Lukas kemanapun dia pergi. Sampai pada akhirnya Julia melihat Lukas berhenti di toko es krim. Di situ terlihat Lukas sepertinya ingin membeli sebuah es krim. Merasa tidak tega dengan Lukas, Julia pun lalu mendekati Lukas dan mengajaknya masuk ke dalam. Di dalam toko tersebut mereka berdua memakan es krim dan saling bercerita satu sama lain. Julia juga mencoba bertanya tentang kabar keluarga Lukas. Dengan cepat Lukas menjelaskan bahwa ibunya telah meninggal dunia, sedangkan ayah dan adiknya sekarang sedang berada di dalam rumah. Setelah selesai makan es krim, Lukas lalu meminta Julia untuk tidak mengikutinya lagi dan juga membiarkannya pulang sendiri ke rumahnya. Tetapi bukannya pulang ke rumah, ternyata Lukas malah pergi ke sebuah tempat untuk mencari hewan liar. Sementara itu di tempat lain, Julia juga malah pergi ke rumah Lukas tanpa sepengetahuannya. Julia mencoba menyelidiki rumah Lukas dan mengetuk pintu rumah Lukas. Tetapi pintu tersebut ternyata tidak dikunci. Dan ketika Julia mencoba masuk ke dalam, dia dikagetkan dengan suara yang membuatnya mengurungkan niatnya dan pergi dari rumah Lukas.
Sepulangnya dari sana, Julia lalu menyusun sebuah sobekan kertas yang dia temukan di meja Lukas. Setelah kertas itu disusun, terlihat sebuah gambar yang sangat mengerikan. Sementara itu di tempat lain, Lukas memotong-motong daging bangkai yang tadi siang dia temukan. Lukas lalu membawakan potongan bangkai itu ke sebuah ruangan yang sebelumnya terkunci dari luar. Sesampainya di dalam, sosok menyeramkan kemudian muncul lalu memakan daging tersebut. Sosok tersebut adalah Frank yang sepertinya sedang kerasukan sesuatu. Setelah mengambil makanannya, beberapa saat kemudian muncullah anak kecil di depan Lukas, di mana anak kecil itu ternyata adalah adik Lukas yang bernama Aiden. Aiden kemudian langsung memakan potongan bangkai tersebut. Setelah itu Lukas kemudian disuruh pergi oleh ayahnya, dan sesampainya di luar, Lukas langsung mengunci ruangan tersebut dan menggantungkan sebuah jimat di pintunya. Sementara itu saat di rumah, Julia bertanya sosok Frank kepada Paul yang merupakan polisi di wilayah tersebut. Ternyata Paul mengenang Frank yang sering terlibat peredaran narkoba di lingkungan itu. Julia pun bertanya kenapa Paul tidak menangkap Frank. Paul pun menjawab kalau dia tidak tega menangkap Frank karena dia mempunyai hak asuh kedua anaknya setelah istrinya meninggal dunia. Julia lalu bercerita tentang tingkah aneh Lukas dan keadaan rumahnya yang tidak terawat. Mendengar itu, Paul kemudian mengingatkan Julia agar tidak lagi menyelinap ke rumah itu karena sangat berbahaya. Pada pagi harinya saat Lukas memasang sebuah jebakan hewan di tengah hutan, Lukas mendengar suatu suara. Dia lalu memeriksanya dari celah pohon, dan dari jauh dia melihat sebuah pemburu yang sedang kebingungan melihat sebuah mayat yang hancur terkoyak. Sementara itu saat di sekolah, Julia mencoba memeriksa laci meja milik Lukas. Dia menemukan sebuah buku cara menjebak binatang dan buku mengenai iblis. Julia juga memeriksa buku gambar milik Lukas yang dimana di situ terlihat sebuah gambar mengerikan yang digambar oleh Lukas. Julia kemudian menunjukkan gambar itu kepada kepala sekolah. Menurut Julia, hal itu menunjukkan kalau Lukas sedang mengalami depresi dan ia memerlukan penanganan khusus. Tetapi kepala sekolah menolak memberi keputusan tanpa hasil dari pemeriksaan ahli kejiwaan. Di saat akan pulang ke rumahnya, Julia melihat Paul berbincang dengan pemburu yang menemukan sebuah mayat misterius di dalam hutan. Paul kemudian mendekati Julia dan menjelaskan kalau pemburu barusan adalah seorang mantan sheriff yang bernama Stock. Dia telah menemukan sebuah mayat manusia terkoyak di dalam hutan saat sedang berburu. Pada malam harinya di saat Lukas membawakan makanan untuk Aiden, dia melihat ayahnya sedang meringkuk kesakitan. Lukas juga memberikan adiknya sebuah keripik kentang. Namun setelah memakan keripik kentang tersebut, adiknya kemudian batuk dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Lukas pun menjadi ketakutan dan pergi dari sana. Sedangkan di tempat lain, setelah diotopsi terungkap kalau mayat tersebut merupakan mayat seseorang yang bernama Kenny. Sambil ketakutan, dokter tersebut menjelaskan kepada Paul dan Stock kalau bekas gigitan pada mayat tersebut merupakan gigitan manusia dan bukan gigitan hewan. Pada pagi harinya, kepala sekolah akhirnya pergi ke rumah Lukas untuk bertemu Frank. Kepala sekolah kemudian memanggil-manggil Frank namun tidak ada jawaban. Karena pintu tidak dikunci, kepala sekolah lalu masuk ke rumah Lukas dan langsung mencium bau amis yang sangat menyengat. Karena penasaran, dia pun semakin masuk ke dalam hingga sampailah ia di depan pintu yang penuh dengan kunci. Karena mendengar tangisan Aiden dari dalam, ia akhirnya memberikan diri mencoba membukanya dan masuk ke dalam. Sesampainya di dalam, dia pun melihat Aiden yang sedang ketakutan. Dan tiba-tiba dari belakang dia diserang oleh Frank, dan Frank kemudian makan beberapa bagian tubuh kepala sekolah itu. Dan tak lama kemudian terjadilah perubahan yang sangat mengerikan pada tubuh Frank. Keesokan paginya, Paul dan para rekan polisinya yang lain bergegas pergi ke hutan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di sana mereka menemukan sebuah tambang yang sudah lama terbengkalai dan mereka memeriksanya. Saat di dalam tambang, Paul tiba-tiba mendapatkan telepon dari kantor kepolisian yang mengabarkan bahwa Ellen, si kepala sekolah, telah dinyatakan menghilang. Informasi tersebut berasal dari suami Ellen yang telah mencoba menelpon ponsel Ellen berkali-kali, namun tetap saja tidak ada jawaban. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Paul dan juga rekan polisinya yang lain lalu memutuskan untuk menghentikan penyelidikan di dalam tambang dan kembali ke kantor pusat.
Ketika Lukas sedang berjalan kembali ke rumah, tiba-tiba dirinya dihadang oleh Clint yang tidak memperbolehkan Lukas kembali ke rumahnya. Beberapa saat kemudian Lukas dan Clint dikejutkan dengan sosok menyeramkan yang tiba-tiba menyerang mereka berdua. Sosok itu tidak lain adalah Frank, ayah Lukas yang telah bermutasi. Frank kemudian menangkap Clint dan langsung memakannya hidup-hidup, sedangkan Lukas berhasil kabur dan berlari menuju ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, Lukas melihat ada sebuah mobil yang terparkir di depan rumahnya. Dia kemudian berlari masuk ke dalam rumah untuk mengecek ayah dan juga adiknya. Ternyata mereka berdua sudah kabur dari dalam kamarnya. Setelah itu Lukas lalu menutup mobil Ellen agar tidak diketahui orang lain kalau Ellen pernah datang ke rumahnya. Dia juga membersihkan bekas noda darah yang ada di lantai rumahnya. Di tempat lain, Paul datang ke rumah Julia dan menceritakan bahwa temannya Ellen telah menghilang secara misterius. Julia ingat kalau tempo hari dia meminta Ellen untuk datang ke rumah Lukas untuk bertemu orang tuanya. Julia merasa kemungkinan Ellen hilang setelah pergi ke rumah Lukas. Karena hal itu, Julia lalu meminta Paul untuk mendatangi rumah Lukas guna mencari keberadaan Ellen. Singkat cerita, Paul bersama salah satu rekannya kemudian datang ke rumah Lukas. Namun setelah beberapa saat berkeliling, rumah itu sepertinya tampak kosong dan juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka tidak bisa seenaknya saja masuk dan memeriksa keadaan di dalam rumahnya. Pada keesokan paginya, Paul lalu meminta surat perintah penggeledahan dari kantornya. Paul juga merasa ada yang janggal dengan rumah Lukas. Dia curiga kenapa rumah tersebut tampak sangat sepi dan tidak terurus. Namun mereka lagi-lagi mendapatkan kabar bahwa ada orang yang dilaporkan menghilang. Laporan itu berasal dari orang tua Clint yang melaporkan kepada polisi bahwa anaknya menghilang dan tidak bisa dihubungi sejak kemarin sore. Menghilangnya banyak orang secara misterius membuat Paul dan juga rekan polisinya menjadi kebingungan. Sambil menunggu Paul mendapatkan surat perintah penggeledahan, Julia yang sangat penasaran lalu memutuskan untuk mendatangi rumah Lukas sendiri tanpa diketahui oleh Paul. Sesampainya di rumah Lukas, Julia kemudian melihat sebuah mobil yang ditutupi dengan terpal. Padahal waktu kemarin dia datang ke sana, mobil tersebut tidak ada. Dan ketika Julia membuka terpal tersebut, ia merasa terkejut karena mobil itu adalah mobil Ellen yang dikabarkan telah menghilang. Dengan cepat, Julia pun lalu memberitahu Paul agar segera datang ke rumah Lukas. Singkat cerita, Paul dan juga rekannya lalu masuk ke dalam rumah dan mereka menemukan mayat Ellen yang sudah tidak berbentuk. Meskipun keadaan mayat Ellen sudah hancur, mereka masih bisa mengenali kalau itu adalah tubuh Ellen. Di sana dia juga menemukan sebuah mayat yang tidak bisa diidentifikasi. Mereka meyakini kalau mayat tersebut adalah mayat dari Frank, ayah si Lukas. Beberapa saat kemudian Lukas akhirnya kembali ke rumahnya. Dia merasa ketakutan karena melihat banyak polisi yang berada di rumahnya. Julia kemudian mencoba menenangkan Lukas dan segera membawanya menuju rumah sakit. Dan setibanya di rumah sakit, salah satu dokter berkata bahwa Lukas dalam keadaan tidak sehat. Dia mengalami kondisi dehidrasi dan juga kekurangan diksi. Dokter kemudian menyarankan Julia untuk merawat Lukas di rumah sakit untuk sementara waktu. Di sini Julia merasa kasihan terhadap Lukas yang tidak memiliki siapa-siapa lagi. Sepulangnya dari rumah sakit, Julia dan Paul lantas pergi untuk menemui Scott. Dia adalah seorang pemburu yang pertama kali menemukan mayat di dalam hutan. Sampai di sana, mereka berdua kemudian mendengar penjelasan Scott. Menurut penjelasannya, kemungkinan korban-korban itu telah dibunuh oleh makhluk legenda yang bernama Roh Windigo, yaitu sebuah sosok makhluk kanibal yang muncul dan kemudian memakan manusia dan hewan yang dia temui. Makhluk mitos tersebut berwujud roh yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia untuk dijadikan inangnya. Makhluk itu juga memiliki kemampuan berpindah-pindah inang dengan cara menandainya terlebih dahulu. Scott juga menjelaskan bagaimana cara menghentikan makhluk mitologi tersebut, yaitu dengan menunggu makhluk itu lemah dan kemudian membunuhnya. Setelah mendengar cerita dari Scott, Paul hanya bertanya apa hubungannya makhluk itu dengan keluarga Frank. Scott kemudian memberitahu kalau mungkin Frank telah berubah menjadi makhluk mitologi itu setelah beberapa hari sebelumnya masuk ke dalam tambang kosong di tengah hutan. Awalnya Paul tidak percaya dengan cerita Scott dan menganggapnya cerita tersebut hanyalah sebuah mitos.
Sepulangnya dari rumah Scott, dia mendapatkan kabar kalau temannya menemukan sebuah mayat yang disinyalir itu adalah mayat Clint. Mereka berdua kemudian bergegas pergi menuju ke lokasi penemuan mayat tersebut. Setelah melihat semua orang yang telah menjadi korban, membuat Julia tidak kuat lalu meminta Paul untuk diantarkan ke rumah sakit agar dirinya bisa segera membawa Lucas ke rumahnya. Setelah mengantarkan Julia dan Lucas pulang ke rumah, Paul kemudian meminta salah satu temannya untuk menjaga mereka di rumah Julia, sementara dirinya akan kembali ke lokasi di mana mayat Clint ditemukan. Beberapa saat kemudian setelah Paul pergi, Lucas lalu bercerita kepada Julia tentang ayah dan adiknya yang sedang sakit. Mereka berubah setelah diserang oleh sosok misterius tersebut ketika pergi ke dalam tambang. Semenjak itu keadaan Frank berubah menjadi sangat agresif. Lucas yang mengetahui kalau ayahnya menyukai daging, ia lalu mulai mencari daging hewan liar untuk diberikan kepada ayahnya. Ketika mereka berdua masih mengobrol, tiba-tiba terdengar sebuah raungan yang sangat keras dari luar rumah Julia. Di sini Lucas memberitahu Julia kalau suara rawangan tersebut adalah suara dari ayahnya yang kemungkinan sedang mencari dirinya. Mendengar perkataan itu, Julia menjadi panik lalu mengajak Lucas untuk pergi bersembunyi. Sedangkan teman Paul yang ditugaskan untuk menjaga Julia juga mendengar suara aneh dari dalam gudang. Ia kemudian mulai mendekatinya dan berjalan ke arah gudang sambil menghubungi Paul. Ia juga mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di rumah Julia. Mendengar kabar tersebut, Paul lalu memutar balik mobilnya kemudian dengan cepat menuju rumah Julia. Pada saat teman Paul masuk ke dalam gudang, dia melihat Eden yang muncul dari dalam sebuah kotak. Beberapa saat kemudian muncullah Frank dengan wujud makhluk mitologi lalu menyerangnya hingga tewas seketika. Singkat cerita, Paul pun akhirnya sampai di rumah Julia dan menemukan rekannya telah tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Paul kemudian juga diserang oleh Frank sampai terpental ke dinding yang membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu Lucas tiba-tiba pergi dan keluar dari dalam rumah. Hal itu membuat Julia semakin khawatir dengan keadaannya. Julia lalu mencari Lucas di luar rumah, namun setelah beberapa saat mencari, dia tidak kunjung menemukan keberadaannya. Julia kemudian ke arah gudang lalu menemukan Paul dengan keadaan terluka dan juga tidak sadarkan diri. Setelah berhasil menyatakan Paul, Julia lalu mengajak Paul ke pertambangan kosong. Dirinya meyakini kalau Lucas dibawa Frank ke pertambangan tersebut. Sesampainya di pertambangan tersebut, Julia kemudian masuk ke dalam tambang sendirian. Dia menemukan Lucas bersama Eden yang sedang bersembunyi. Di sini Lucas memperingatkan Julia untuk segera pergi karena Frank dengan wujud yang mengerikan pasti akan mencoba membunuh Julia. Beberapa saat kemudian benar saja muncullah Frank dari belakang Julia dan mencoba menyerangnya. Julia kemudian mencoba menembakkan pistol ke arah Frank, tetapi usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Ketika sudah terpojok, Julia kemudian menemukan sebuah suar lalu menyalakannya. Ternyata setelah melihat cahaya suar tersebut, makhluk itu menjadi ketakutan dan dapat dipastikan bahwa cahaya dari suar tersebut adalah kelemahannya. Julia lalu memanfaatkan kelemahan itu dengan menusuk tepat mengenai dadanya. Lucas yang tidak ingin melihat Julia berjuang sendirian, ia lalu mengambil sebuah besi dan menusuknya ke bagian terlemah dari makhluk tersebut. Julia yang sadar jika makhluk itu belum mati seutuhnya, ia lantas menusuk jantung makhluk tersebut berulang kali untuk memastikan dia benar-benar telah mati. Beberapa saat kemudian ternyata makhluk itu berpindah masuk ke dalam tubuh Eden. Dan tidak ada pilihan lain agar Eden tidak bermutasi seperti Frank. Julia pun terpaksa harus membunuhnya. Di sini Lucas yang merasa kasihan tidak mengizinkan Julia untuk membunuh adiknya. Namun setelah diberi pengertian oleh Julia, Lucas pada akhirnya ikhlas kalau adiknya harus dibunuh agar tidak berubah menjadi seperti ayahnya. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu berakhir, terlihat Lucas pergi ke sebuah danau bersama Julia dan juga Paul. Julia lalu menegaskan kepada Paul bahwa dirinya akan merawat Lucas sampai dia dewasa. Julia sangat kasihan terhadap Lucas yang sekarang hidup sebatang kara. Tetapi ketika Julia dan Lucas telah pergi, terlihat ada sesuatu yang aneh kepada Paul. Hidung dan matanya tiba-tiba mengeluarkan darah yang kemungkinan besar Paul sekarang sedang bertransformasi menjadi makhluk mitologi. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Jika ingin request silahkan komen di kolom komentar. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi.